Kalau kita nggak kawal, hancur suara kita. Yang terjadi di quick count itu sebelum pengawalan, bos. Makanya suara Prabowo sama Gibran itu tinggi karena angkanya yang dimainkan, bos. Pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Saudara, kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak, oleh paslon nomor 2, ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil presiden, dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia, dan cawapres Gibran hadir dan merasa tidak bersalah apa-apa. Kemudian pelanggaran di Car Free Day, kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak, dan seterusnya. Jadi, saya sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, yang diabaikan oleh pengawas pemilu, itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata, dan kami catat semua apa yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara, baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif, ya, penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri, kemudian kedua secara tidak aktif, tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik secara sadar, ya, atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Nah, inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung, itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Saudara, kami dari tim hukum meminta kepada seluruh seluruh kader partai, seluruh relawan untuk tidak takut melapor apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, karena inilah yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih. Dan tidak usah takut, kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman,
tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Dari curang berjamaah sampai ngaconya angka rekap. Bahkan sahabat saya Mas Anas, Hairul Anas Suhadi, yang kita sama-sama berjuang di 5 tahun yang lalu, kelihatannya kita akan mencoba untuk terus menjalin sebuah upaya-upaya sinergis untuk memerangi kecurangan ini. Assalamualaikum sahabat pejuang 01 dan 03, harap tenang. Yang ditayangkan di TV dan di website-website kebanyakan itu adalah quick count, itu sampling, mirip dengan survei yang mereka lakukan sebelum pemilu. Jadi wajar kalau hasilnya mirip dengan yang mereka rilis sebelum pemilu. Yang kita tunggu adalah real count dari KPU. Nah, dari KPU itu dibiayai oleh negara. Mereka harus tampilkan data-datanya di website KPU. Tapi hari ini sampai detik ini masih down, tidak bisa diakses, ya. Jadi apa yang terjadi, ya kita tunggu aja hasilnya seperti apa sampai website KPU menayangkan hasilnya secara sempurna sampai 100%. Oke, semangat. Oke, Mas Hairul Anas Suhadi. Terakhir kita ketemu di acara ITB di mana ya, di depan Balai Kota itu, saat bertemu dengan Pak Anies Baswedan ya. Belum ketemu lagi sampai sekarang. Terima kasih. Ini yang bikin robot Citung 5 tahun yang lalu dan membongkar juga kecurangan-kecurangan yang terjadi. Jadi tolong aura ini harus aura menang. Jadi jangan iya Pak. Orang baru lihat quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Iya. Ya kan harus yakin begitu. Kita lihat real count nanti kan. Kalau real count masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita. Aneh. Saya ketemu orang di depan, gimana? Wartawan saya hadapin lagi tadi. Gimana? Semangat kita. Oh masih baru. Jadi luar biasa, Captain Saugi ya, terus menjaga motivasi tim 01. Ya kita ikuti ya, kita tunggu real count-nya. Tapi kecurangan-kecurangan ini nggak bisa dibiarkan. Harus segera dilaporkan ya. Kita belajar dari pengalaman bagaimana suara rakyat itu harus dijaga, harus dikumandangkan, karena mau tidak mau kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Mau tidak mau siapapun pemerintahannya harus tunduk pada kehendak rakyat. Maka ketika rakyat melihat ada berbagai indikasi kecurangan, tentu ini harus segera direspon, harus segera diproses agar kemudian rakyat menjadi diberikan hak-haknya, tidak dicuri suara-suaranya, dan tidak dimasukkan siluman-siluman, data-data siluman. Karena luar biasa ini di lapangan banyak sekali ya. Jadi Pak Prabowo jangan senang dulu ya, jangan selebrasi dulu mestinya. Kan 5 tahun lalu selebrasi malah kalah gitu. Ini jangan-jangan begitu nanti ya. Ternyata 2 putaran dan Prabowo kalah di putaran kedua.